Shalom. Kita harus mengalami namanya hari demi hari terus kita bisa bertumbuh. Memang kita akan mengalami hal-hal yang memang tidak enak atau kita belum mencapai sesuatu yang memang harus hidup yang bahagia atau hidup yang senang. Karena itu semua harus kita usahakan. Karena semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Semua harus diusahakan kalau kita mau. Tuhan memberikan kepada orang Israel itu adalah tanah Kanaan. Dan Tuhan tidak memberikannya dengan tanpa usaha. Orang Israel harus berjuang, berperang untuk bisa mencapai ke sana. Bahkan di masa padang gurun, mereka harus berjuang dengan diri mereka. Itu namanya ketakutan, yang namanya ya panas, kekurangan. Sebetulnya nggak kekurangan, tetapi mereka harus bisa menghadapi semua itu dengan kepercayaan sama Tuhan. Jadi semuanya itu harus ada namanya sebuah usaha. Tuhan tidak memberikan kepada kita sesuatu itu bukan masalah mudah tidak mudah. Semuanya harus diusahakan. Makanya orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang hidup enak itu adalah orang-orang yang memang mereka sudah mencapai satu posisi percaya. Ketika saya dengarkan khotbah yang lain gitu ya, saya baru ngerti. Saya semakin sadar, semakin ngerti bahwa apalagi kalau bicara duit, bicara keuangan. Jarang sekali kalau hamba Tuhan atau pendeta itu mempunyai sebuah keyakinan yang kuat. Ketika dia ngomong itu begitu tegas, begitu yakin, punya power ya, punya power yang menyatakan bahwa ini firman adalah seperti ini. Nah, kebanyakan orang yang hamba Tuhan tidak punya keyakinan yang kuat. Apalagi masalah uang. Apalagi masalah duit. Ya, saya belajar dari hamba Tuhan yang lain. Ini yang apa yang saya ingin khotbahkan. Karena memang segala sesuatu keyakinan itu bukan didapatkan dalam sehari dua hari. Namanya kepercayaan tuh belief itu bukan sesuatu yang didapatkan dalam sehari. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkannya, orang itu akan menjadi sangat tegas, sangat yakin dan gak ada namanya rasa keraguan. Maka yang diusahakan sebetulnya orang Kristen adalah bagaimana dia bisa mempunyai kepercayaan 100%. Cuman problemnya otak mereka maunya di akhirnya aja minta kebutuhan mereka dicukupi. Satu hal yang gini. Ini saya baru ngerti gini. Firman Allah katakan begini kan. Allahku akan mencukupi. Jadi Allah yang mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya kan. Berarti Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi kenapa kita masih doa minta kebutuhan kita dicukupin? Masalah uang sekolah, uang makan segala macam. Kenapa kita malah berdoa meminta sama Tuhan
supaya Tuhan mencukupi kebutuhan saya dalam bulan ini. Padahal firman mengatakan Allahku akan mencukupi. Padahal firman mengatakan gua pasti cukupin, gua akan cukupin. Tapi kenapa kita orang Kristen malah kita berdoa supaya Allah mencukupi? Padahal janjinya firmannya dia akan mencukupi. Jadi kita berdoa sebetulnya salah. Kenapa? Karena dia ngomong akan mencukupi. Berarti nggak perlu ditanya lagi, nggak perlu diminta lagi, pasti akan dicukupin. Nggak? Yang boleh kita minta apa yang kita inginkan. Apabila apa yang kau minta dan doakan, kamu percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, itu yang kita percaya bahwa itu yang kita minta, itu kita percaya bahwa Allah memberikannya, telah memberikan kepada kita, maka hal itu kan diberikan kepada kita gitu. Tetapi ketika firman Allah, aku mencukupi segala kebutuhanku menurut kalian kemuliaannya, itu nggak perlu diminta. Yang diminta sama Tuhan percaya. Nangkap gak? Nggak kepikiran kan? Kita selalu berdoa supaya Tuhan cukupi untuk saya bisa bayar ini, bayar itu, bla bla segala macam. Padahal firman-Nya mengatakan dia akan mencukupi. Ini harus kita rubah. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah nggak usah pikirin. Percaya aja. Gimana caranya? Urusan Tuhan. Sama seperti minggu lalu saya bicara masalah gereja ini ketika renovasi. Gimana caranya? Urusan Tuhan. Akibat gini loh. Kalau kita mempercayakan Tuhan untuk hidup kita, sebetulnya kita ini sedang menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan bahwa Tuhan itu mampu gitu loh. Bahwa saya percaya sama Tuhan. Nah, akibat saya dipercaya kata Tuhan, lu hargai gua. Nah, jadi kalau kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan bisnis kita, uang kita sama Tuhan, sebetulnya itu kita menghargai Tuhan. Kita menghargai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, tetapi otak kita, mata kita melihat apa yang kita butuhkan itu seperti sesuatu yang sifatnya harus kelihatan dalam kasat mata kita. Baru gue percaya. Nah, ini butuh saya akui tidak mudah. Tapi kita harus usahakan. Bisa gak kita tidak menjadi seorang pengemis, tetapi hanya percaya? Kita buka dulu Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan pendahulu engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Inilah cara kerjanya Tuhan.
ketika Tuhan membawa orang Israel ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan tanah Kanaan ini dikatakan sedikit demi sedikit, little by little. Dia akan berikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Cuman Tuhan tidak bisa memberikan sekaligus. Ya kan, ini alasannya masalah supaya negeri itu jangan jadi sepi dan binatang hutan lebih banyak dari mereka, dan itu beresiko dan berbahaya. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik. Prinsipnya di sini katakan sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu demikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, di sini Tuhan bicara mau di Amsal katakan yang cepat akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit jadi kaya. Oke, sambung langsung deh. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi gini, dari 3 ayat ini kita melihat bahwa cara kerjanya Tuhan adalah sedikit demi sedikit, little by little. Jadi segala sesuatu apapun yang kita miliki, baik di dalam bidang rohani, kesehatan maupun dalam bidang uang, semua itu ada prosesnya, sedikit demi sedikit. Nah, saya awalnya gini, perkara-perkara kecil, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Nah, arti kata setia kalau dalam bahasa Inggris ini at least. Jadi sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang kecil kita lakukan, kita setia dan bisa menyelesaikan itu masalah. Selesai nih masalah, akan dikasih lagi yang lebih besar. Nah, kalau yang paling kecil ini kita nggak bisa ngatasin, nggak bisa dikasih yang besar. Jadi kalau kerjaan kita dikasih kerjaan, ternyata kita nggak mampu menyelesaikan, kita cuman ngomel, kita marah-marah, kita ngegerutu. Ini kerjaan kok susah, ini kerjaan kok bikin gua ribet, ini kerjaan bikin gua stres nih. Akhirnya mengeluh dan tidak bisa menyelesaikan. Bos yang ngeliat kayak begitu, ini orang nggak mampu. Gua kasih kerjaan yang lain, nggak bakal bisa. Makanya untuk seseorang bisa bertambah. Karena waktu yang awalnya dia bisa nggak? Ketika kita dikasih duit 5 juta, bisa nggak 5 juta ini bertambah? Kalau 5 juta ini ternyata nggak bertambah, malah berkurang, malah jadi habis, berarti lu belum bisa dipercaya. Kalau kita bisa dikasih duit 30 juta dalam sebulan misalnya, 30 juta ini gimana? Apakah ini habis? Karena ada orang-orang tertentu ketika punya duit, dia hanya berpikir bagaimana cara buat ngabisin ini duit. Makanya saya ngomong sama anak saya, mereka gaji itu kurang lebih 20 juta di sana. Berapa banyak yang kamu simpan buat nabung? Tadi saya bilang 10 juta. Tapi mabuk 10 juta kamu ini. Mereka bilang gak bisa papi, 10 juta. Paling juga 8-an. Ya udah 8 juta. Kamu masukin, kamu pisahin. Gak boleh kamu apa-apain. Dan kamu investasi kalau bisa kamu cari saham atau apalah. Karena kalau tabungan biasa gak ada, gak bisa nambah banyak lah. Gitu loh. Saya suruh mereka investasi. Nah, kalau mereka nggak bisa dapat 20 juta kemudian mereka habiskan, berarti nih orang nggak bisa atau nggak pinter cara ngelola. Jadi blow on ngelolanya. Bagaimana nanti mau dikasih 40 juta, 50 juta? Nggak bakal bisa. Maka firman katakan, kalau engkau tidak dalam pada kecil, bagaimana engkau bisa diberikan harta yang sesungguhnya?
Kalau masalah kecil aja uang yang ada kita nggak bisa melipat gandakannya. Yang ingat 1 talenta, 2 talenta sama 3 yang talenta itu. Ketika 1 mereka itu menghasilkan atau enggak? Kalau ternyata mereka menghasilkan diberikan kepercayaan. Lah kalau enggak masih dapat 30 juta sebulan dihabisin semua. Bagaimana bisa dapat lagi yang 50 juta, 100 juta? Enggak bakal bisa. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan atau kita bisa ketika kita memegang sesuatu, itu kerjaan, kepercayaan atau segala sesuatu. Kalau kita nggak mampu menyelesaikannya atau bisa membereskannya, kita nggak bisa didapatkan hal-hal yang besar lagi. Makanya orang miskin nggak bisa bertambah kalau ketika dia nggak bisa manage uang. Tapi kenapa orang kaya bisa bertambah kaya? Karena dia bisa memanage uang. Makanya ketika si Marvel awal ketika dia ke Jepang, papi kasih kamu segini. Kamu manage. Kamu atur. Nah karena awal-awal kan masih bingung. Dia beli segala macam. Papi bilang, papi ini gimana? Selama masih ada uang yang papi kasih, kamu pakai. Tapi kamu atur. Soalnya gini, kalau dari kecil atau dari masa itu dia nggak bisa ngatur keuangan, gimana masa-masa ketika semakin dewasa nggak akan bisa ngatur keuangan. Orang yang pintar ngatur uang, orang itu kan bisa berhasil. Jadi ketika diberikan uang, mampu nggak dia bisa ngatasin uang yang ada ini, perkara ini, bisa nggak dia atur? Nggak bisa. Nggak bakal bisa dapat yang gede. Jadi gini, setia itu adalah ketika kita melakukan hal yang kecil, kita tetap mau ngelakuin bahkan menyelesaikan masalah itu, kemudian selesai dengan baik, akan diberikan lagi yang lebih besar lagi. Jadi jika orang itu tidak mau dan tidak bisa melakukan hal yang kecil itu, maka dia juga nggak bisa melakukan hal yang besar. Karena hal yang kecil adalah sebuah lompatan atau ujian untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar. Kalau yang kecil aja dia tidak bisa setia atau tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan atau diberikan hal-hal yang lebih besar? Karena hal yang kecil aja nggak mampu. Ketika kita kasih orderan 5, misalnya kasih orderan 5 aja nggak bisa kita selesaikan dengan waktu yang tepat. Bahkan ada yang rusak, ada yang bermasalah. Terus bagaimana orang itu bisa mempercayakan lagi? Kalau yang 5 orderan aja nggak mampu. Jadi itu semua ada prosesnya. Prosesnya adalah kita ini harus bisa menyelesaikan kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Sama Tuhan ngomong sama saya hal-hal yang sama juga. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan hal-hal yang dalam hidup saya, hal yang kecil ini, bagaimana saya bisa melakukan hal yang lebih besar? Karena itu sifatnya adalah ujian, sebuah lompatan. Lompatan ini 1 nggak bisa, kedua nggak bisa gitu loh. 1 yang nggak bisa selesaikan bagaimana 2, bagaimana ketiga, bagaimana keempat, nggak mungkin gitu loh, nggak bakal gitu loh. Jadi kenapa saya ngomong sama mereka, anak-anak saya ketika ya kemarin itu, ketika kamu ada masalah, jangan ngegerutu, jangan mengeluh. Kenapa percuma? Pertama percuma dan kedua itu menunjukkan kalau kamu ngeluh berarti menunjukkan bahwa kamu ini adalah orang yang tidak mampu. Lebih baik cari solusinya gitu loh. Daripada ngeluh cari solusinya. Nah ketika ketemu solusinya, tujuan apa supaya kita ketemu solusinya? Karena itu sebagai batu ujian supaya kita bisa dapat kalau kita nanti ada masalah lagi yang lain bisa selesaiin gitu loh. Jadi prinsipnya gini, belajar semua dimulai dari yang kecil untuk menjadi besar. Ya, semua dimulai dari kecil. Jadi Tuhan katakan dia kasih dari kecil demi kecil. Orang yang mendapat kekayaan tadi
Harta yang cepat diberi akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit jadi kaya. Kenapa? Untuk belajar mengatasi dan mencari jawaban dari setiap masalah. Belajar untuk mengatasi dan cari jawaban dari setiap masalah. Untuk hal yang kecil itu. Yang kedua, untuk belajar menyelesaikan masalah dengan baik. Selesain, belum tentu baik hasilnya. Jadi harus dengan baik. Ketiga, akibat kita punya masalah dengan kita setia dalam perkara kecil, kita punya pengalaman. Yang keempat, akibatnya kita jadi bersyukur sama Tuhan dan bergantung minta hikmat kepada Tuhan. Jadi tujuannya kita mulai dari kecil-kecil demi sedikit adalah supaya kita punya. Yang tadi saya katakan, cari jawaban. Udah cari jawaban, ketemu jawaban, selesaikan dengan baik. Bukan terburu-buru, bukan asal-asalan, tapi yang terbaik. Tiga, itu membuat kita jadi punya pengalaman. Keempat, kita jadi bersyukur dan bergantung sama Tuhan. Prinsipnya adalah belajar mengatasi masalah. Kecil atau besar, bukan yang difokuskan kita. Tetapi bagaimana kita berusaha mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Itu fokusnya. Belajar ngatasin. Bukan masalah kecil gedenya, karena itu tergantung sudut pandang kita. Ada orang bilang ini kecil, lah orang lain bilang apa yang kecil itu mah gampang kok. Oh ini gede. Itu tergantung kita sudut pandangnya. Tetapi kalau kita mau belajar mengatasi, kita akan menjadi lebih baik. Gini, pengalaman mengatasi masalah akan membuat terbentuknya mental yang kuat. Karena selalu berusaha mengatasi dan menyelesaikan masalah. Semakin banyak masalah, maka semakin banyak pula pengalaman. Maka semakin kuat juga mentalnya untuk bergerak maju dan berhasil. Jiwa pejuang dibutuhkan. Fighting spirit dibutuhkan untuk kita bisa mengatasi masalah dan kita menjadi orang yang kuat. Itulah salah satu tujuan saya adalah melemparkan anak itu keluar dari rumah. Supaya mereka dilatih untuk punya mental yang kuat. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa, pertama, punya mental. Mental itu terbentuk karena pengalaman. Akibatnya, punya keyakinan. Gak punya mental, gak punya keyakinan, gak bakal berhasil. Makanya saya dengar khotbah hamba Tuhan yang kaya. Punya pesawat 810 miliar. Hampir 1 T. No, tidak. Atau istilah gini, tanpa utang. Cash. Wow. Kenapa? Ketika saya mendengarkan berkali-kali. Confidence. Keyakinan sama Tuhan. Tapi itu tidak terjadi dalam hal yang kecil kita nggak bisa ngatasin. Ya saya ingat awal-awal ketika kita pelayanan, pertama kali kita dikasih yang namanya, itu kan kita nggak ngerti tujuannya kan kita dipanggil ini adalah peperangan. Pertama kali kita waktu di Bandung kita di Cimahi apa ya? Kita ngalahkan setan itu
dapat apa namanya batu kecil gitu ya. Itu level prajurit gitu loh. Level paling rendah lah. Tujuannya apa? Tuhan supaya kita belajar lah. Jadi pada waktu nggak ngerti pokoknya dapat aja gitu. Kita bawa pulang, akhirnya bawa pulang. Ternyata yang punya adalah si Prabu Siliwangi punya anak buah gitu loh. Nah, sejak itulah kita mulai berantem, mulai fight sama setan gitu ya. Nah, awal-awal itu yaitu prajurit-prajurit yang dikirim prajurit. Habis prajurit dikirimlah kopral. Karena kan ada tingkat-tingkatannya. Kalau dalam tentara itu ada tingkat-tingkatannya. Setelah kopral kita mampu, maksudnya begini. Contoh gini, sekarang saya nge-gym. Saya ngangkat 20 kilo, saya kuat. Jadi saya ada satu di tempat itu kan saya ada gym di perumahan saya. Saya angkat 20 kilo bisa, kuat. Gitu loh. Nah, sifatnya adalah saya cuma hanya buat stretching doang. Tapi saya nggak melakukan begini gitu loh. Nah, anggap nih saya kuat begini. Kemudian saya langsung begini. Sampai 10 kali. Kuat nggak? Kuat saya. Besokannya sakit. Karena saya nggak terbiasa dengan 20 kilo ini sama-sama begini gitu loh. Misalnya saya begini, yang itu ya. Saya biasa cuma 4 atau 5 kilo. Karena tujuan saya buat stretching doang. Nah, 20 kilo saya mampu, saya kuat. Tapi setengah mati gitu loh. Apakah bisa 10 kali? Bisa, kalau saya mau paksain bisa. Tapi besokannya saya akan sakit. Nah, ketika badan saya dipaksa, jelas itu akan merusak diri saya. Nah, Tuhan tahu ketika Dia membawa kita kecil untuk melawan setan yang tipe kecil, tujuannya apa sih? Apakah bukan masalah power kita ini, Roh Kudus dalam diri kita ini masih bayi, masih kecil, yang masih nggak punya kemampuan? Enggak. Powernya untuk mengalahkan sampai Lucifer sekalipun udah ada. Cuman kitanya yang belum mampu menggunakan power itu sekuat-kuatnya gitu loh. Jadi Tuhan mengirimkan pada kita little by little, istilahnya level-level rendah. Jadi prajurit kita lawan, kita menang, kemudian naik tingkat kopral. Habis kopral kita menangin, kita naik tingkat lagi. Jadi sersan gitu ya. Ini dalam ketentaraan gitu. Sersan. Nah, ketika kita mengalahkan tingkat level sersan, jadi batunya makin gede gitu ya. Nah, kita akhirnya sampai ke keris gitu loh. Nah, keris itu bisa sampai level-level letnan gitu ya. Nah, terus sambil letnan kemudian ke mayor, kapten, sampai kita bisa mengalahkan jenderal. Jenderal itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, seterusnya. Nah, itu step by step, little by little kita bisa mengalahkan itu semuanya. Sampai level berapa puluh, bintang berapa puluh gitu loh. Sampai kita udah nggak hitung lagi. Nah, akibatnya pengalaman itu membuat, kalau buat saya nggak tahu yang lain. Pengertian saya jadi begini, pengertian saya pertama karena punya pengalaman demi pengalaman. Sehingga saya mengatakan begini, tidak ada setan pun yang bisa menjamah saya gitu loh. Dan ketika dalam peperangan saya nggak mungkin dikalahin. Nah, confidence itu, keyakinan itu karena pengalaman demi pengalaman yang saya bisa miliki. Firman Tuhan saya punya, kemudian saya alami. Pertama prajurit, kemudian kopral, dan seterusnya. Pengalaman ini membuat confidence saya semakin tinggi. Keyakinan saya semakin tinggi. Nah, akibat keyakinan sama saya tinggi, ketika saya menghadapi kuasa kegelapan, saya nggak ada ketakutan. Saya nggak punya keraguan. Akibatnya mantap ngomongnya. Nangkap gak? Demikian seorang hamba Tuhan atau siapapun juga, ketika dia mempunyai pengalaman dan ketika pengalaman itu membuat dia punya yakin, karena mentalnya terbentuk sehingga dia ngomong, dia yakin. Maka ketika dia katakan, ini si Jesse ngomong, saya akan beli pesawat yang tipe terbaru, harganya pokoknya miliar itu, saya beberapa, pokoknya titip duit Indonesia pokoknya 810 miliar. I'll buy it. Dan memang dapat.
Keyakinan itu tidak mudah diperoleh kalau kita tidak pernah setia dalam hal yang kecil. Maka saya katakan tadi di awal, saya katakan, kalau kita nggak punya keyakinan bahwa Allah akan mencukupi dan sudah mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, artinya kita tidak perlu minta sama Tuhan untuk kebutuhan pokoknya kita. Kita sudah yakin, saya percaya Tuhan pasti sediain buat anak saya sekolah, buat ini, buat itu. Saya percaya Tuhan sediain. Udah, gua nggak perlu minta-minta. Kalau ini aja nggak yakin, gimana ketika kita minta, Tuhan saya mau pergi, Tuhan saya mau punya mobil, Tuhan saya mau punya motor. Nggak bakal bisa punya keyakinan itu. Keyakinan awalnya aja untuk Tuhan mencukupi aja nggak punya keyakinan. Terus mau kita punya keyakinan punya mobil, nggak bisa. Itu semua little by little. Faith, kepercayaan itu adalah sedikit demi sedikit kita harus bisa punya. Tapi kalau kita nggak punya keyakinan itu, nggak bakal. Maka orang yang bisa berhasil semakin berhasil karena diawalinnya, ketika dia bisa menyelesaikan masalah, dia naik tingkat. Ketika dia nyelesain, dia punya uang dan uangnya ini tidak dia habisin, tapi dia jaga, dia punya otak yang benar gitu ya. Bagaimana memanage uangnya, dan dia berhasil, dia naik. Ketika dia mencapai duit 50 juta sebulan, dia mempertahankan 50 juta, enggak dihancurin ini duitnya. 50 juta enggak hilang. Dia pertahankan, dia investasi dengan benar. Naiklah. Demikian seterusnya. Selama kita enggak bisa mengatasi semua dengan apa yang kita punya, kita tidak bersyukur dan kita tidak bisa menambahinya. Jangan berpikir muluk-muluk. Kalau kita yang kecil aja kita nggak setia. Untuk kita bisa ngelawan setan aja, mau pergi ke mall aja, misalnya ke WC aja tuh udah ketakutan. Untuk kita melakukan apa aja kita udah nggak berani. Terus berdoa, Tuhan buat saya sukses, buat saya berhasil, buat saya kaya. Karena janji firman-Mu adalah seperti itu. Lah, Tuhan hanya bilang, lu lakuin dulu yang kecil. Lu bisa nggak? Kerjaan ini aja lu nggak bisa, orderan gini lu nggak bisa tanggulangin. Terus lu minta kasih orderan yang gede, yang nggak bakal bisa. Jadi cara kerja Tuhan adalah seperti itu, sedikit demi sedikit. Tapi ketika kita yang kecil ini kita menganggap ini gue bisa selesain, dan kita yakin selesai, bisa selesai, Tuhan kasih lagi yang gede. Yang gede kita tidak melihat, aduh susah, aduh nih bingung, ntar tuh gimana. Tapi kita ngeliat, tantangan gue bisa. Demikian seterusnya. Semua harus sedikit demi sedikit. Jadi saya sendiri pun harus bisa mengatasi apa yang di depan saya, untuk saya bisa mendapatkan yang lebih besar. Ini bagi mereka yang mau grow. Yang sudah cukup puas dengan kerjaan yang ada, cukup puas dengan hal tertentu, ya sudah, cukup ya sudah cukup. Bagi kita menganggap itu sudah cukup, ya sudah cukup. Tapi bagi orang yang merasa tidak puas, hidup itu cukup aja. Bukan masalah itu. Semua hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang kaya. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan yang lainnya, bahkan termasuk Paulus sekalipun, itu bukan orang-orang miskin.
Jadi sebetulnya ketika orang diperkaya, itu orang itu bisa memuliakan Tuhan dengan memberi. Makanya ketika saya dengar ini, simpel sih ya. Si Jesse itu adalah orang yang suka memberi. Jadi kalau saya melihat persamaannya, mereka tuh yang luar biasa kayanya. Karena suka memberi, tukang memberi. Jadi yang pelit-pelit jangan harap kaya ya. Tapi sesuai Tuhan yang ngomong ya. Bukan kita menyawer ya. Oh, ada orang ini gua kasih, oh orang ini kasih, gua kasih. Bukan gitu ya. Itu salah. Kita harus tetap bijak juga dan harus tahu ini Tuhan atau bukan. Kalau namanya Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Tapi kalau dari kita ya pengen dipuji supaya dianggap orang yang baik. Itu salah. Tapi saya ingin katakan begini, semua firman itu adalah orang yang bisa berhasil adalah orang yang suka memberi. Karena firman Allah kata begini, Allahku, He can make all grace abound toward me. Kalau Indonesianya apa ya? Dia sanggup untuk mencurahkan seluruh kasih karunia-Nya berlimpah kepada kita. Jadi ketika dia mencurahkan kasih karunia-Nya, berkatnya, dia sanggup itu berlimpah, bukan sedikit demi sedikit. Bukan sedikit ya, tapi itu bisa berlimpah kepada kita. Tapi memang harus kita setia dulu dalam perkara kecil. Tetapi namanya kelimpahan itu diberikan pada kita. Supaya apa? Supaya mencukupi segala kebutuhanmu dan berbuat kebajikan. Sehingga orang memuliakan Allah. Kita diberkati, kita dapat uang. Ini uang bukan untuk diri kita. Tapi untuk bisa membantu menolong orang lain. Supaya orang itu akan memuliakan nama Tuhan. Jadi duit itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi untuk kita bisa membantu orang lain. Sehingga orang lain itu bisa melihat Tuhan orang Kristen itu benar. Dan itulah cara kerjanya Tuhan. Bagi mereka yang mau hidupnya berubah, hidupnya bertambah, bisa jadi berkat orang lain, tapi kalau merasa sudah cukup, ya sudah cukup. Itu keputusan kita. Tapi saya nggak mau. Saya punya asa buah angan-angan yang tinggi. Saya punya keinginan yang cukup besar, yang membutuhkan puluhan miliar. Dan saya bisa. Karena itu bukan yang mustahil. Tinggal sayanya mempertahankan gak? Punya fighting spirit gak? Yang gak punya fighting spirit, minggir aja. Jadi orang menengah ke bawah aja cukup. Tapi kalau orang yang mau setia dalam perkara kecil dan melihat yang besar, masuklah ke menengah ke atas. Jadi orang-orang yang berhasil, yang bisa kalau ngomong punya keyakinan yang kuat. Jadi saya tahu saya masih belum punya confidence yang begitu besar. Tapi kalau dalam dunia persetanan saya punya confidence yang besar. Tinggal saya istilah kasarnya yang kepercayaan ini saya tinggal tambahin, yang ini memang tetap saya mempertahankan, saya juga tambahin. Jadi istilah kasarnya saya harus fokus yang ke sini. Yang ini saya sudah bukan aman ya, saya tetap bertumbuh. Tapi saya nggak terlalu fokusin. Karena di dalam apa melawan kuasa gelap, istilahnya saya sudah punya confidence yang kuat. Sehingga saya punya keyakinan yang kuat. Tidak ada satu setan pun yang bisa menjamah saya. Sehingga saya bisa mengalahkan setan sekuat apapun, setan tetap bisa dikalahkan. Titik. Karena saya punya keyakinan di dalam diri saya ada kuasa Tuhan yang sanggup mengalahkan kuasa gelapan.
Tapi ada juga namanya kuasa untuk memperoleh keyakinan, kuasa untuk memperoleh kekayaan itu ada dalam diri kita. Kuasa itu semuanya kita punya. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak punya, semuanya punya. Sama tadi kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan semuanya punya. Kuasa untuk membetulkan tubuh kita yang sakit, yang menyembuhkan diri kita dari sakit penyakit, semuanya punya. Semua orang Kristen punya, tidak ada satupun khusus untuk hamba Tuhan, enggak ada. Semuanya punya. Tapi masalahnya adalah punya nggak keyakinan itu? Punya nggak kepercayaan akan firman Tuhan itu? Kalau punya, dapat. Nggak punya, nggak dapat. Itu aja. Jadi itu, dan itu pun kepercayaan itu pun tergantung kita, bukan diterima, bukan sesuatu yang sifatnya gratis langsung dapat. Itu sedikit demi sedikit. Jadi saran saya, belajarlah. Ada masalah, selesain. Jangan ngegerutu. Amin. Jangan tukang ngomel. Aduh gimana nih Tuhan, teriak sama Tuhan, Tuhan gimana? Jadi nangis sama Tuhan, ngegerutu sama Tuhan. Cari solusi. Amin. Bukan ngeluh. Nah, selesaikan masalah itu dengan baik. Bukan asal-asalan. Yang penting kerjaan kelar, selesai. Jangan. Makanya selalu saya ngomong sama anak saya begini. Kamu kerja buat cari pengalaman. Karena prinsipnya satu hari saya pengen mereka tetap usaha. Kemarin si Marvel kan nanya, Papi, gini loh. Saya ngomong sama mereka begini. Waktu mereka pas lagi di sini berkumpul, waktu kita di kafe, saya ngomong gini. Kalau ada apa-apa, kamu ngomong ke papi, ke mami. Tujuan apa? Kalau kamu ngelakuin itu, ada masalah, kamu ngomong ke papi. Itu berarti kamu hargai papi. Kamu minta pendapat, itu berarti kamu menghargai papi mami. Bukan papi mami akan disusahin, bukan. Berarti kamu menghargai papi mami. Jadi kalau ada sesuatu kamu minta pendapat, kamu ngomong gitu loh. Nanti papi kan kasih pandangan. Nah contoh kemarin si Marvel. Papi ini seniornya ngomong, ini ada kerjaan, 2 kerjaan. Satu di restoran. Restorannya lumayan besar juga, cuma restoran keluarga. Satu lagi di hotel. Kerjaannya kurang lebih sama. Nah dia ngomong bla bla bla, dikasih uang transport segala macam. Saya ngomong begini, ya sudah, ini ada plusnya yang keluarga ini, yang ini di hotel plusnya ini. Papi tidak bisa mau memutuskan, kamu yang putusin. Karena saya sebagai orang tua juga nggak boleh. Ini masalah adalah pilihan dia yang harus mutusin. Tapi kalau ada yang salah, saya putusin, nggak boleh. Tapi ini sifatnya adalah pilihan hidup. Saya nggak boleh ngambil alih. Kenapa? Kalau saya ngambil alih itu berarti saya mengajarkan anak itu tidak bisa ambil keputusan. Teman saya kasih pandangan. Kalau yang hotel begini, pengalamannya begini. Kalau yang keluarga, pandangannya begini. Nah tinggal kamu nanya sama Tuhan. Tetap ujungnya ke Tuhan. Tuhan kasih mana yang damainya di mana? Damai yang di restoran keluarga atau damai yang di hotel? Kalau duitnya kurang lebih hampir sama gitu loh, ada plus minusnya. Saya hitung juga, nih kalau dia dapat segini, pengeluaran segini, ini kurang lebih segini. Itu pandangan saya untuk dia membuka pikirannya. Tetapi keputusannya tetap dia sama Tuhan. Kamu nanya sama Tuhan. Tuhan kasih damainya di mana? Yang di keluarga atau yang di hotel?
Dua-duanya sama baiknya. Tapi saya nggak tahu kan ujungnya gimana. Bagus buat dia, saya kan nggak tahu. Yang tahu kan cuma Tuhan. Ya saya tetap lemparin ke dia untuk nanya ke Tuhan. Nah ini yang saya maksud. Segala sesuatu dalam dunia ini kita harus bisa bertanya sama Tuhan. Dan kayak sebagai anak orang tua mengajarkan anak bagaimana cara yang benarnya. Sehingga anak saya itu bukan anak pemberontak yang keras kepala ketika diomongin, enggak papi ini kan begini, begini, begitu, kan punya ilmu. Kagak. Mereka tidak memegang sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Tapi tetap saya memberikan pada mereka tuh pilihan. Mana yang harus mereka pilih, tetap mereka harus bergantung sama Tuhan. Jangan jadi orang yang keras kepala. Amin. Maka saya ngomong anak saya, kalau kamu ngomong apa-apa sesuatu pada papi mami, itu berarti kamu menghargai papi mami. Seneng gak sih sebetulnya kita orang tua kalau anak ngomong ke kita? Pasti kita akan seneng. Sekarang dia nanya ke maminya, masak kayak gimana, makan sama waktu ikan apa? Ikan salmon. Seneng gak lo? Tanyaan gitu. Terus masak ini gimana? Sebagai emak yang suka masak, seneng lah ditanyain kayak begitu. Oh nyata anak gue sekarang mau masak. Dulu mau boro-boro makan pisangnya 1 biji, nggak pisang aja di meja aja boro-boro megang aja makan aja kagak, apalagi pegang gitu loh. Atau balik. Sekarang mau nggak mau dia makan. Makan pagi nggak ada yang ada pisang dia makan pisang. Mau nggak beli roti. Semuanya jadi mandiri. Membentuk mental. Mental kalau nggak punya mental nggak bakal pernah berhasil. Dan confidence, keyakinan. Masalah mental itu terbentuk karena pengalaman. Dan pengalaman demi pengalaman membuat confidence-nya muncul. Akibat punya confidence muncul, apapun yang dia katakan bisa jadi bisa. Dan itu dimulai masa-masa dari anak kecil, dari anak masih kecil. Saya mencoba melatih anak saya seperti itu, karena dulu saya nggak pernah dilatih orang tua saya. Karena anak saya laki-laki. Kalau nggak punya fighting spirit, nggak bisa memanage uang, nggak bakal bisa berhasil. Orang tua yang salah didik anak, apa? Susah di hari tua. Saya nggak mau. Ini di Jepang, saya baru dengar ya. Namanya orang tua, itu tidak ada istilah anak yang ngebiayain. Jadi orang ketika masih muda, kerja, waktu tua dia pensiunan, dia pakai duitnya. Orang tuanya dia nggak pikirin. Yang penting dia pikirin dia sendiri. Dia harus kerja, dapat duit. Pas udah sampai tua, dia nikmatin duitnya. Kalau kita kan enggak gitu loh. Jadi ya itu budaya kita beda. Jadi duit dapat, pokoknya dia setengah mati, pokoknya kerja benar-benar sampai punya tabungan, udah tua dia nikmatin. Nah kalau kita kan orang banyak kan enggak udah tua masih susah lah, masih ngertiin anak masih susah, belum berhasil, tua-tua masih kerja, masih dagang, masih pergi, masih kesini, masih bikin kue kayak mertua saya dulu, bikin kue. Karena memang nggak mencapai level situ. Tapi kalau kita dari kecil udah ngajarin anak dan anak itu bisa berhasil, kita nggak pusingin tuh anak. Kita punya duit. Makanya kalau orang jadi tua sebetulnya harus punya uang. Bukan udah tua jadi ngarepin ke anak.
Saya harus mencapai di situ. Udah tua, bukan saya minta duit sama anak. Udah tua, saya punya duit sendiri. Itu dia, saya harus punya sebuah investasi, saya harus punya, ini otak saya lagi mikir untuk bisa sampai ke sana. Makanya, kalau firman Allah katakan begini, apa saja yang dipegangnya berhasil. Apa saja yang dipegangnya berhasil. Punya gak keyakinan kayak gitu? Kevin ketawa. Punya gak? Mayoritas orang Kristen tidak punya, gak yakin. Keyakinan itu bukan mudah. Kalau dari hal yang kecil kita nggak bisa mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan penghalang-penghalang kita nggak bisa, kita cuman hanya ngegerutu ngeluh. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begini, kok Tuhan begini, kok begini ya Tuhan, kok kenapa begini? Saya udah berusaha ini, kok kenapa begini? Kok Tuhan kok begini? Selalu 1001 macam ketakutan, macam alasan. No confidence yang kita bangun. Jangan pernah berharap apapun yang kita pegang itu berhasil. Saya ngomong mesti diri saya sendiri. Begini loh. Kalau saya melihat anak. Anak itu akan meneladani bapaknya. Anak saya laki-laki ya. Dia akan meneladani bapaknya. Bagaimana bapaknya? Mereka melihat. Bapaknya mampu atau tidak. Bapaknya berhasil atau tidak. Bapaknya kayak apa dia ngelihat. Dan itu akan menjadi panutan dia. Kalau bapaknya berhasil, gue mesti berhasil. Saya pernah ngomong sama mereka. Persis waktu papa saya pernah ngomong sama saya. Namanya anak harus lebih berhasil daripada bapaknya. Saya pernah ngomong ke Karl Manuel Marvel, kamu harus lebih berhasil dari papi mami. Saya udah persiapin. Mereka kalau sekarang mereka lebih berhasil dari saya. Pertama, kalau dalam bicara pendidikan, mereka lebih dibandingkan saya. Kalau bicara bahasa, mereka lebih daripada saya. Mereka bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus daripada, jauh banget lah. Kalau bahasa itu masalah bahasa. Masalah kesehatan, mereka lebih bagus sama saya. Kalau masalah mental mereka lebih besar daripada saya. Saya persiapkan mereka itu semua. Pendidikan mereka lebih besar daripada saya. Karena saya udah ngomong sama mereka, kamu harus lebih dibanding papi. Tujuannya di hari tua saya hidup enak. Lebih baik saya nggak beli macam-macam demi anak, ya. Saya nggak mau beli mobil lah apa segala macam. Saya mampu, cuman lebih baik buat anak sekolah aja lah. Tujuannya apa? Saya mempersiapkan mereka sehingga mereka punya masa depan yang cerah, di mana saya nggak perlu takut, saya nggak perlu bingung. Di hari tua saya tenang. Saya nggak mau hidup susah. Saya tidak mau hidup susah pada hari tua. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya loh. Semua harus kita persiapin. Janji Tuhan, tadi saya awal, janji Tuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Orang Israel ke tanah Kanaan itu bukan Tuhannya itu seperti Star Trek, ting, langsung ke tanah Kanaan. Kagak. Yang namanya orang Israel di padang gurun, lu mesti percaya, udah percaya, lu mesti nyebrang, lu mesti kalahin. Ada usaha yang harus dilakuin. Bukan otomatis. Ingat ya, berkat Tuhan, janji Tuhan tidak otomatis kita terima. Harus ada usaha. Amin. Dan jangan jadi seorang peminta. Jadi seorang fighter. Memang ini susah.
dengerin khotbah setiap hari, baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Saya senang satu yang di kalimatnya begini. Nggak tahu saya tuh pernah ngomong belum sini. You are trying to figure out how to pay for it, when God just telling you to believe for it. Kita seringkali jadi begini. Kita mencoba bagaimana caranya kita membayar uang sekolah, uang kuliah, bla bla segala macam. How to figure out bagaimana cara menyelesaikan untuk kita bisa punya uang itu. Allahku mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Katakan Allah sudah cukupin. Tapi kita berpikir bagaimana caranya kita bisa punya uang untuk bisa bayar. Padahal Tuhan bilang hanya percaya. When you pray, believe. Kalau kita berdoa, meminta, percaya. Bukan when you pray, you pay. Atau kau yang bayar. Seharusnya when you pray, you believe. Memang ini klise kelihatannya. Tapi sekali lagi, little by little, kepercayaan ini, confidence ini harus kita punya. Amin. Gak bisa. Ini yang Tuhan kasih pengertian. Lu waktu lawan perang, lu gak bisa langsung jenderal yang gue kasih perang. Jenderal tidak dikasih langsung level jenderal untuk kita perangin. Lu gak bakal bisa. Gue kasih lu cuma tentara. Itu namanya kalau itu prajurit 2. Yang paling rendah tuh prajurit 2. Prajurit 2 tuh prajurit 1. Kemudian prajurit kepala prajurit. Udah pada prajurit namanya kopral. Kopral 2, kopral 1, terus kepala kopral. Terus ya seterusnya begitu. Jadi semuanya little by little. Jadi kalau kita sedang saat ini mengalami masalah, kita sedang menghadapi kerjaan kita, bukannya kita ngeluh. Amin. Kita belajar gimana cara ngatasinnya. Fighter. Amin. Kita harus jadi seorang pejuang. Apa namanya? Ngomong kepada diri sendiri. I am a fighter. Gua bisa, gua mampu. Walaupun di depan kita, aduh, mesti begini. Gua bisa. Gua mampu. Masih juga, gua bisa. Hanya orang-orang yang tidak menyerah itu yang berhasil. Amin. Saya tahu, saya udah tua. Sorry, umur saya 53. Maksud saya gini, kalau saya banding anak saya. Yang saya maksud begini. Saya tidak pernah dibentuk seperti ini. Saya tahu gak mudah. Makanya saya senang kalau mereka, contoh si Marvel, ketika dia tahu barang-barang mahal di sana, kalau makan di luar mahal. Akhirnya dia ketemu, berarti gue mesti masak sendiri. Good. Dia ketemu cara penyelesaian, dia nggak gerutu sama saya. Cuma saya tanya, kamu makan kemarin berapa? Kemarin makan itu $1.000, 1.000 yen, kurang lebih 100.000 ya, 106.000 lah gitu loh. Lah kalau 106.000, saya kasih dia itu satu hari itu targetnya 1.300. Ya kalau sekali makan 1.000 habis.
Memang ada makan sekitar 700. Kemarin dia makan 700 berarti 70.000. Gak enak katanya. Saya yang nanya, bukan dia yang nanya. Ada yang ngomong, saya yang nanya, kamu makan berapa? Akhirnya apa? Wah, kalau makan gini susah nih. Apa yang dia lakukan? Ya udah masak sendiri. Dia berusaha. Masak sekitar paling cuma sekitar makan 20.000 sampai 25.000. Solve the problem. Amin. Bukan menggerutu. Saya harus melatih mereka seperti itu. Makanya saya katakan begini, kamu kerja bukan cari duit, cari pengalaman. Dan setiap ada masalah, solve the problem. Ketika dikasih kerjaan susah, jangan ngeluh. Cari gimana pemecahannya. Dan mereka bisa. Saya melatih mereka seperti itu. Karena suatu hari mereka harus usaha. Karena kerja sifatnya hanya terbatas dengan gaji. Tapi kalau namanya udah punya usaha, itu nggak ada batasannya. Tapi untuk bisa orang itu punya yang namanya seorang pengusaha, sayangnya mental pengusaha itu berpuluh-puluh lipat daripada karyawan. Nggak mudah jadi seorang pengusaha, sangat-sangat sulit sekali jadi pengusaha. Jadi jangan, makanya papi sudah ngomong mereka, papi nggak mungkin kasih kamu namanya kerja uang buat namanya usaha kalau kamu belum berhasil di kerjaan. Kalau belum punya pengalaman nggak bakal papi kasih. Makanya dibutuhkan mental yang kuat, dan mental itu karena kerjaan. Dia harus punya kerjaan, dan punya kerjaan dia harus tahu yang namanya kerjaan, dia harus punya titel, dia harus punya pendidikan. Jadi begitu selanjutnya. Nah, itu saya mempersiapkan mereka dengan tujuan di ujung tuanya saya hidup senang. Tidak mikirin anak yang masih susah. Belum punya inilah, belum kerjaannya belum tetap lah, mentalnya kayak begitulah, mentalnya beginilah, masih bermasalah lah, bikin ulah kayak beginilah, bikin masalah kayak beginilah. Saya nggak mau. Saya pengen hidup tua dengan enak. Tapi problemnya itu tidak gratis, tidak datang dengan sendirinya. You must pay dengan hikmatnya Tuhan. Gimana caranya? Amin. Oke, hari ini kita belajar masalah sedikit demi sedikit. Jadi semuanya kita harus setia dalam hal kecil. Semua tidak bisa jadi besar sebab ini kecil. Apapun. Ya, demikian kesehatan kita. Nggak ada yang namanya orang gendut itu dalam waktu sehari, kagak ada. Gendut itu dalam waktu 2 hari, kagak ada. Seminggu, kagak. Ya, semuanya little by little. Makan dikit, makan terus, makan lebih banyak, makin banyak. Berat badannya makin tinggi. Semuanya sistemnya begitu. Kalau kita mau kurus juga, turun nih gak mesti little by little. Gak mungkin kita, gue gak makan sehari gue pas turun 2 kilo. Gak mungkin. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu baru bisa turun. Jadi di dalam dunia ini, semuanya harus sedikit demi sedikit. Ya, ini cara berpikir kita harus seperti itu. Semuanya tidak langsung, tidak instan. Ya, jadi orang Kristen juga kita jangan berpikir seperti itu, langsung instan, nggak ada. Semuanya harus ada proses. Amin. Oke, ya. Demikian firman Tuhan. Musik.